نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق الحسن صدق الله وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Masyarul jamaah hadani Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah kita sudah masuk di tanggal 10 bulan Syawal, yang artinya kita hampir 10 hari meninggalkan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, bulan yang Allah menjanjikan bahwa kita semua akan terbebas dari siksa api neraka. Oleh karenanya kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita semua ini adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari bulan Ramadan. Setidaknya ada 5 pelajaran yang bisa kita ambil yang merupakan bekal kita menghadapi 11 bulan ke depan ini. Pelajaran yang pertama adalah Ramadan mengajarkan kepada kita untuk menjadi orang yang imannya mantap, orang yang imannya bagus, orang yang hati-hati, yang mengharapkan di dalam beramal, maka dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, barang siapa yang berpuasa dengan dasar iman dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar yang paling penting adalah iman. Karena iman inilah yang membuat Allah ridha kepada kita. Karena iman inilah yang insya Allah kita adalah orang-orang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu di hadis yang lain baginda Rasulullah SAW bersabda, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang dengan dasar iman, dengan harapan mendapatkan pahala dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dia menghidupkan malamnya dengan salat, maka ampunkan Allah niscaya dia dapatkan, diampuni segala dosa dan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dasar iman menjadi dasar utama ketika di bulan suci Ramadan melaksanakan amal-amaliyah kita. Oleh karenanya, yuk kita sama-sama di bulan-bulan berikutnya, di bulan Syawal, di bulan peningkatan ini, kita tingkatkan lagi kadar keimanan kita. Al-iman yazid wa yanqus, iman berkurang dan bertambah. Maka yang harus kita lakukan, jangan pernah berkurang iman kita, tapi terus bertambah, terus bertambah. Bertambahnya iman dengan amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala yang menyebabkan iman kita turun karena kita melaksanakan perbuatan dosa dan maksiat. Oleh karenanya, berazamlah dalam hidup kita bahwa kita akan senantiasa melaksanakan amal-amal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan dosa serta maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pelajaran yang pertama, imannya mantep pimpin. Lalu yang kedua, yang bisa kita ambil pelajaran dari Ramadan, Ramadan adalah bulan ibadah.
Ramadan adalah bulan amal. Bulan Ramadan adalah di mana Allah langsung menilai kepada kita, tidak melalui perantaraan malaikat lagi. As-siyamu li wa ana ajibi, puasa untukku dan aku yang menilainya. Maka sepanjang bulan Ramadan Allah langsung nilai kita. Maka kita sepanjang Ramadan kita isi kita dengan tadarus Al-Quran. Alhamdulillah di bulan Ramadan ada yang 2-3 kali khatmul Quran. Padahal di bulan-bulan yang sebelum Ramadan jangankan khatmul Quran, baca Quran saja ogah. Tapi di bulan suci Ramadan kita termotivasi untuk melaksanakan amal-amal soleh kita, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lapar-lapar baru makan sedikit, sholat maghrib, sempat makan dulu, disambung sholat isya, disambung sholat tarawih, barulah kita makan. Banyak yang begitu. Karena ini beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang nyambung lagi, dia tidur kemudian bangun tahajud lagi. Ramadan luar biasa. Ramadan bulan ibadah, dan tidaklah kita hanya terputus pada bulan Ramadan, tetapi amal-amal ibadah kita harus kontinuitas setelah Ramadan kita. Kalau kemarin di Ramadan sebulan khatmul 2-3 kali Quran, yuk jangan sampai ketika selesai Ramadan nyentuh Al-Quran saja nggak pernah, baca Quran saja nggak pernah, sibuk dengan kehidupan duniawiyah. Maka kalau kita mengambil pelajaran dari Ramadan, maka mari kita sama-sama istiqomahkan konsisten kita beramal beribadah walaupun Ramadan sudah pergi meninggalkan kita. Lalu pelajaran yang ketiga yang diajarkan Ramadan mengajarkan kepada kita akhlak yang karimah. Ramadan, di bulan Ramadan kita harus menjaga mata kita, menjaga lisan kita, menjaga indera-indera kita. Bahkan kalau kita lagi bulan suci Ramadan dan puasa, ada yang orang ngajak berantem sama kita, ntar dulu, buka dulu baru kita berantem. Di bulan Ramadan kita menahan hawa nafsu kita, menjaga akhlak kita. Oleh karenanya jangan Ramadan selesai akhlaknya amburadul kembali. Kalau kemarin di bulan Ramadan kita jaga akhlak kita, jaga perilaku kita, jaga sikap kita, jaga segala indera-indera kita, maka pada bulan setelah Ramadan itu harus kita tetap jaga. Jaga mata kita, jangan meletetin yang enggak benar. Jaga kuping kita, jangan sampai mendengarkan yang haram. Jaga bibir kita, jangan sampai memfitnah dan menggibah, apalagi menyakiti orang lain. Jaga langkah kita agar jangan sampai berlangkah kaki kita ke arah-arah tempat yang maksiat. Akhlak kita, ini akhlak tidak main-main. Karena permasalahan terbesar pada bangsa kita ini akhlak. Akhlak inilah yang membuat bangsa kita, kalau zaman dulu kita lagi di pesantren, itu guru 10 meter, baunya saja kita langsung nunduk. Kalau sekarang maaf saja di kampus, itu dosen di depan mata ngerokok, ditawin rokoknya, Pak rokok Pak. Kalau sekarang begitu, akhlak yang sekarang jadi masalah. Di bulan Ramadan kemarin kita berusaha menjadi membangun akhlak karimah. Yuk kita sama-sama takdim kita kepada guru kita, takdim kita kepada orang tua kita, takdim kita kepada orang yang lebih tua daripada kita. Maka kalau ini dijaga akhlak yang baik, maka bangsa kita akan menjadi bangsa yang penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, yang diajarkan Ramadan adalah kita diajarkan untuk saling sayang, mengikat ukhuwah Islamnya di antara satu dengan yang lainnya. Kita peduli dengan orang yang miskin. Bahkan kalau kita menyediakan takjil untuk orang yang berpuasa, pahalanya luar biasa. Di bulan Ramadan kita peduli dengan orang lain. Bahkan zakat fitrah yang kita keluarkan hakikatnya untuk orang fakir dan miskin. Itu adalah kepedulian sosial. Itu adalah dalam rangka mengikat ukhuwah Islamiyah. Nah, oleh karenanya jangan dibatas hanya Ramadan. Ramadan kita jaga, beda baju kemarin lu partainya A, gua B. Ini gara-gara Ramadan kita berantemnya berhenti dulu ya. Nanti setelah Ramadan kita berkompetisi lagi. Jangan begitu. Baju boleh beda karena perbedaan itu adalah sunatullah. Orang berbeda itu kan indah. Kalau nggak berbeda
berbeda itu nggak indah. Coba saja kalau saudara mendengarkan lagu hanya satu irama saja, hanya satu musik aja, hanya satu alat musik, nggak enak. Musik itu enak karena ada beberapa alat musik yang dipetik secara harmonisasi, dinamikanya bagus, ada vokalis yang cantik. Perbedaan harus menciptakan keindahan. Boleh kita berbeda dan itu adalah sunatullah, tetapi perbedaan itu harus menciptakan sebuah keindahan dalam hidup dan kehidupan kita. Yuk kita sama-sama ikat ukhuwah Islamnya di antara kita walaupun Ramadan sudah berlalu. Dan yang terakhir, Ramadan mengajarkan kepada kita untuk produktif. Walaupun Ramadan kemarin, Ramadan dari pagi sampai siang sampai sore molor aja kerjaannya. Ada yang begitu. Tapi sesungguhnya Ramadan mengajarkan kepada kita untuk produktif. Artinya apa? Membangun tatanan ekonomi kita, jangan sampai ngadahin tangan. Harus produktif. Coba kita lihat, itu kalau mau maghrib jam 3 jam 4 dagangan takjilan berderet dari ujung ke ujung. Itu membangun tatanan ekonomi untuk kita. Jangan sampai selesai Ramadan nganggur lagi. Tapi harus menjadi motivasi Ramadan untuk bangkit ekonomi kita. Haram bagi kita, bahkan bukan haram, sesuatu yang sangat hina dan rendah kalau kita mengadahkan tangan meminta-minta. Oleh karenanya jangan sampai kita menjadi orang-orang yang lemah secara ekonomi, karena ini kadal faqru ayatunal kufra. Kefakiran mengarah kepada kekafiran. Banyak orang miskin gampang dikafirkan. Maka oleh karenanya yuk kita sama-sama saling bina, saling dukung antara satu dengan yang lainnya untuk membangun tatanan ekonomi Islam yang insya Allah mampu menjadikan bangsa ini bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min al ayati wa dhikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Masyarul jamaah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di khutbah yang kedua ini sebuah kesimpulan. Mari kita sama-sama menjadi insan yang kamil. Kesolehan bukan hanya kesolehan individual saja, tetapi harus menjadi kesolehan yang secara bersama atau kesolehan sosial. Mari kita membangun kesolehan individual dan membangun kesolehan sosial. Maka insya Allah kita akan menjadi insan yang kamil. Jagalah 5 hal, jagalah akidah kita, jagalah ibadah kita, jagalah akhlak karimah kita, jagalah ukhuwah Islamiyah kita, dan jagalah ekonomi kita agar kita mampu menghadapi ke depannya, sehingga tujuan hidup kita fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah insyaallah akan dapat terwujud secara maksimal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqamah di dalam iman wal Islam. Mudah-mudahan kita semua adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa mendapatkan cucuran rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakar wa Utsman wa Ali wa baqiyat sahabati Rasulillah wa tabi'in wa tabi'ut
والوالدين وعلينا وعنهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. آمين يا الله يا رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات ويا قاضي الحاجات. اللهم افتح لنا أبواب الخير وأبواب السلامة وأبواب الصحة وأبواب الرحمة وأبواب المغفرة وأبواب الجنة يا أرحم الراحمين. ربنا أفرض علينا الصبر وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.